Pernah ngerasa nggak berani mulai obrolan? Atau kamu mikir ratusan kali sebelum ngechat teman lama? Karena takut dianggap nggak penting. Hey, ini bukan kamu yang aneh. Ini trauma kecil yang belum sempat kamu selesaikan. Tonton video ini sampai habis. Karena di akhir nanti, kamu bakal tahu satu cara sederhana yang bisa mulai sembuhin luka takut ditolak dan bikin kamu lebih berani terkoneksi. Kita semua pernah ngerasain ini. Kamu lagi cerita panjang lebar, tapi orangnya malah main HP. Kamu ngajak ketemuan, tapi dibales. Lihat nanti ya. Kamu udah berusaha jadi asik, tapi tetap aja dibilang kurang seru. Sakit? Banget. Tapi yang lebih parah, kamu mulai mikir, kayaknya emang aku yang terlalu aneh deh. Padahal, bukan kamu yang salah. Yang rasa takut ditolak itu kayak luka kecil di tangan yang nggak kamu obati. Lama-lama infeksi. Sampai akhirnya kamu takut megang apa-apa. Karena takut sakit lagi. Begitu juga dengan hubungan sosial. 1-2 penolakan bisa bikin kamu narik diri. Kamu jadi mikir ribuan kali sebelum buka mulut. Padahal yang kamu butuh bukan diam, tapi pulih. Kamu bukan nggak bisa bersosialisasi. Kamu cuma pernah ditolak dan belum sempat bangkit. Kenapa kita takut ditolak? Karena manusia itu makhluk sosial. Otak kita nyimpen penolakan sebagai ancaman terhadap keselamatan. Waktu kamu ditolak, otak kamu nganggep kamu sendirian, dan kesendirian fasakwar bahaya secara biologis. Jadi, kamu nggak lebay, kamu manusia. Tapi kalau kamu biarin rasa takut itu tumbuh, dia bisa ngebunuh potensi kamu buat terhubung sama orang yang tepat. Aku pernah punya sahabat deket, kita bareng terus. Sampai satu hari, dia mulai ngejauh tanpa alasan jelas. Aku panik. Aku ngechat panjang, didiemin, aku ngajak ketemuan, ditolak halus, sakitnya bukan main. Dan sejak saat itu, aku ngerasa semua hubungan bisa tiba-tiba hancur. Jadinya, aku jaga jarak, biar nggak sakit lagi. Tapi yang aku dapetin justru sepi. Kesepian yang nggak bisa disembuhin sama apapun. Kecuali keberanian buat buka hati lagi. Kalau kamu terus takut ditolak, kamu juga akan terus menolak kesempatan untuk disayang. Gimana cara mengatasinya? Sadari, penolakan itu bukan nilai diri. Orang menolak kamu bukan berarti kamu nggak berharga. Kadang mereka lagi ribet. Kadang mereka bukan orangnya. Penolakan bukan refleksi kamu. Itu refleksi mereka. Ulangi ke diri sendiri. Kalau dia nolak aku, bukan berarti aku buruk. Mungkin dia bukan tempatku. Bangun lingkungan aman. Cari 1-2 orang yang bisa kamu percaya. Nggak butuh banyak. 1 orang yang ngerti lebih berharga dari 100 yang cuma basa-basi. Latihan komunikasi tanpa takut respons. Mulai dari hal simple. Kirim chat tanpa overthinking komentar tulus di story teman. Bilang terima kasih atau kamu keren tanpa ekspektasi dibalas. Itu semua bikin kamu berani hadir. Dan perlahan, rasa takut itu mengecil. Kita takut ditolak karena kita pengen diterima, pengen dianggap penting, pengen punya tempat. Itu wajar. Tapi yang nggak wajar adalah kalau kamu ngecilin diri demi bisa muat di hidup orang lain yang bahkan nggak peduli. Kamu bukan terlalu sensitif. Kamu cuma pernah ngerasa nggak cukup di depan orang yang salah. Setiap kali kamu diem karena takut, kamu juga lagi bilang ke diri sendiri bahwa suara kamu nggak layak didengar. Mungkin kamu belum nemu yang bisa dengerin kamu tanpa ngejudge, tapi bukan berarti mereka nggak ada. Penolakan itu bukan akhir. Kadang itu cuma seleksi dari semesta, supaya kamu nggak buang waktu di tempat yang salah. Dan tahu nggak, orang yang paling kamu takut kecewain itu, seringkali cuma ada di kepala kamu. Realitanya, yang peduli, sedikit. Yang mikirin kamu terus, hampir nggak ada. Jadi buat apa kamu tahan diri sendiri? Kamu diam karena takut dibilang lebay. Padahal kamu juga butuh didengerin. Kamu nggak pernah bodoh karena jujur. Kamu bodoh kalau terus pura-pura kuat padahal butuh bantuan. Solusi nyata dan tantangan hari ini tulis 1 momen penolakan yang masih bikin kamu takut buka diri. Tulis ulang cerita itu dari sudut pandang
Aku layak dicintai, aku layak diterima. Kirim satu pesan tulus ke orang yang kamu kangenin, tanpa ekspektasi. Cewek kuat itu bukan dia yang selalu punya banyak teman, tapi dia yang berani jujur kalau dia butuh teman, yang berani buka luka lama supaya bisa disembuhkan, yang tahu kalau hari ini kamu ditolak itu bukan akhir cerita. Itu cuma jeda sebelum kamu ketemu orang yang bisa bilang, "Aku ngerti kamu, aku di sini." Komentar: aku berani buka diri lagi meski pernah ditolak. Share video ini ke sahabat kamu yang pernah sakit hati karena ditolak. Subscribe dan follow @goodgirl biar kamu terus diingatkan. Kamu layak diterima tanpa harus pura-pura jadi orang lain.